Shizio, Anda peduli dengan penis Anda? Video ini cocok untuk Anda. Saya Dr. Marcus Hale, ahli urologi dan ahli bedah panggul. Dan hari ini kita akan membahas 10 hal yang tidak boleh Anda lakukan pada penis Anda. Teman-teman, ini benar-benar profesi saya. Saya merawat penis setiap hari. Dan sejujurnya, saya peduli dengan kesehatan penis. Dan Anda juga seharusnya begitu. Dalam video ini, saya akan menguraikan 10 hal penting yang perlu Anda ketahui tentang menjaga kesehatan penis Anda, hal-hal yang kebanyakan pria tidak ketahui. Dan percayalah, tunggu saja nomor 10, karena yang satu itu mungkin akan mengejutkan Anda. Nomor 1 sederhana, jangan abaikan penis Anda. Banyak pria tidak menyadari hal ini, tetapi penis Anda pada dasarnya adalah cerminan kesehatan Anda secara keseluruhan. Cara kerjanya seperti barometer untuk apa yang terjadi di dalam tubuh Anda. Studi menunjukkan bahwa pria yang mulai mengalami masalah ereksi, jika Anda memantaunya selama 7 tahun setelahnya, 14% dari mereka akhirnya mengalami serangan jantung. Itulah mengapa disfungsi ereksi sering disebut burung kenari di tambang batu bara. Saya suka menyebutnya sebagai penanda kesehatan. Ereksi yang kuat dan hasrat yang kuat menandakan banyak hal berjalan lancar. Aliran darah yang baik, hormon yang seimbang, sistem saraf yang sehat, stres yang rendah, dan tidak ada zat berbahaya yang mengganggu tubuh Anda. Kedua, jangan coba-coba membuat penis Anda sendiri. Dan ya, saya sudah melihat semuanya. Tidak ada pengobatan rumahan yang aman yang akan membuat penis Anda lebih panjang atau lebih tebal dalam semalam, apapun klaim iklannya. Saya ingat pernah melihat iklan tentang menuangkan cuka sari apel ke penis Anda agar langsung membesar. Itu sama sekali tidak masuk akal, tapi saya mengerti ada banyak keputusasaan seputar ukuran dan performa penis, dan para pria akan mencoba hampir apa saja. Sebenarnya, metode-metode ini belum terbukti, tidak aman, dan dapat menyebabkan kerusakan yang nyata. Contohnya, jelking. Jelking adalah metode di mana pria menggunakan tangan dan tekanan mereka untuk meregangkan penis mereka, yang konon dapat menambah panjangnya. Namun yang sebenarnya terjadi adalah fraktur mikro dan cedera berulang yang seringkali menyebabkan disfungsi ereksi. Setiap ahli urologi telah menyaksikan pria muda merusak diri mereka sendiri secara permanen dengan cara ini. Hal yang sama berlaku untuk pita konstriksi darurat. Saya pernah melihat seorang pasien yang memasang mur konstruksi di sekitar penisnya. Dia pingsan, terbangun, dan tidak bisa melepaskannya. Penisnya sangat bengkak sehingga UGD harus memanggil pemadam kebakaran untuk meminta gergaji goyang. Pria lain memotong botol plastik Coke menjadi cincin dan tersangkut. Jangan lakukan itu. Jika Anda membutuhkan pita konstriksi, belilah satu, harganya murah dan dirancang agar aman. Nomor 3, jaga kebersihannya. Kedengarannya jelas, bukan? Namun pria dengan kulup terkadang lupa untuk menariknya ke belakang, mencuci bagian bawahnya, dan mengeringkannya dengan benar. Hal ini menyebabkan infeksi seperti balanitis yang bisa menyakitkan. Lebih buruk lagi, jika Anda tidak bisa menarik kulup Anda ke belakang sama sekali, Anda bahkan tidak akan bisa memeriksa masalah yang jarang namun serius seperti kanker penis. Jadi, selalu pastikan Anda bisa menariknya kembali, bersihkan bagian bawah sana, dan periksa kulit Anda. Jika tidak bisa, temui dokter, terkadang bisa diperbaiki dengan krim atau perawatan ringan, dan dalam beberapa kasus, sunat adalah solusinya. Dan meskipun membersihkan itu penting, jangan berlebihan. Sabun yang keras dan penggosokan yang agresif dapat menyebabkan iritasi dan robekan mikro. Pembersihan yang lembut saja sudah cukup. Nomor 4, jangan pernah mengabaikan rasa sakit atau tanda-tanda peringatan. Jika ada yang terasa tidak beres, entah itu nyeri, luka, atau darah, jangan diabaikan. Bisa jadi itu IMS, infeksi saluran kemih, batu ginjal, atau bahkan kanker. Saya tahu rasanya canggung menunjukkan alat kelamin Anda ke dokter dan mengakui apa yang terjadi, tetapi menghindarinya dapat membahayakan kesehatan Anda.
Beberapa kasus paling menyedihkan yang pernah saya lihat adalah pria yang mengabaikan bisul yang ternyata kanker penis. Kasus ini jarang terjadi, tetapi sangat agresif. Perawatan dini selalu lebih aman daripada menunggu hingga terlambat. Nomor 5, tetap kendalikan diri dan bermain aman. Seks yang aman bukan hanya tentang mencegah PMS atau kehamilan, ini tentang kebebasan. Saat Anda tidak khawatir, Anda bisa benar-benar rileks dan menikmati diri sendiri. Bereksperimenlah dengan kondom hingga Anda menemukan yang cocok untuk Anda dan pasangan. Namun, kontrol juga penting selama berhubungan seks. Seks yang terlalu intens terkadang dapat menyebabkan fraktur penis. Ya, itu nyata. Jika penis Anda yang ereksi menekuk terlalu kuat, tunika, lapisan luar jaringan ereksi, dapat robek. Ini adalah keadaan darurat bedah. Anda akan tahu itu terjadi jika Anda mendengar suara letupan, depan dan batasi waktu di ruang uap atau jacuzzi. Nomor 7, bersikaplah lembut. Saat Anda masturbasi, hindari tekanan ekstrim atau yang disebut death grip. Seiring waktu, tubuh Anda dapat terkondisikan terhadap sensasi yang tidak dapat ditiru oleh pasangan manapun, yang dapat mempersulit Anda untuk terangsang saat berhubungan seks. Sebaliknya, carilah stimulasi yang meniru keintiman sejati, gunakan pelumas, dan biarkan diri Anda menikmati kenikmatan tanpa rasa malu atau urgensi. Nomor 8, jangan merokok dan jaga kesehatan Anda. Merokok dijamin dapat membunuh ereksi, merokok secara langsung merusak aliran darah dan dapat menyebabkan kanker kandung kemih. Dan lebih dari itu, gaya hidup Anda secara keseluruhan memainkan peran besar dalam kesehatan seksual. Makan dengan baik, berolahraga, baik kardio maupun latihan ketahanan, batasi alkohol, dan kelola stres. Ingat, disfungsi ereksi adalah biomarker kesehatan Anda. Jaga tubuh Anda, dan ereksi Anda akan terjaga dengan sendirinya. Nomor 9, bersikap baiklah pada diri sendiri. Pria seringkali menjadi pengkritik terkeras mereka sendiri. Ketika ada yang tidak beres di kamar tidur, mereka panik, berpikir berlebihan, dan menciptakan siklus stres yang justru memperburuk masalah. Satu malam yang buruk tidak mendefinisikan diri Anda. Setiap orang memiliki fluktuasi, itu normal. Jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Bicarakanlah jika memungkinkan dan jangan menderita dalam diam. Nomor 10, manfaatkan atau hilangkan. Ya, pepatah itu ada benarnya. Ereksi bukan hanya untuk seks. Ereksi menjaga darah beroksigen mengalir melalui penis Anda di malam hari. Normalnya, pria mengalami 3 hingga 5 ereksi saat tidur yang membantu menjaga kesehatan jaringan. Jika itu berhenti terjadi, Anda mungkin melihat penyusutan atau terbentuknya jaringan parut. Selain itu, ketika gairah seks menurun karena stres, hormon, atau kurangnya keintiman, menghindari seks dalam waktu lama dapat semakin menurunkan hasrat. Hal itu dapat menimbulkan masalah dalam hubungan. Seks dan keintiman memiliki manfaat yang sangat besar di segala usia, jadi jangan remehkan pentingnya keduanya. Dan sebelum Anda pergi, ingatlah ini. Orang bijak tidak hanya melindungi apa yang penting, mereka belajar bagaimana mempertajamnya.